عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Rasulullah mengatakan lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan waktu dia nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, nerima pahala puasanya dia. Wa farhatun inda fitrih, dan kebahagiaan waktu dia buka puasa. Lah waktu buka puasa itu katanya Rasulullah tempat waktu yang sangat dikabulkan untuk doa. Adatnya kita punya guru di kota Mekah Mukarramah namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah At-Tas Al-Habsyi. Beliau itu kalau sudah adzan maghrib, yang dihidangkan di depannya majelis beliau kepada para jamaahnya beliau hanya kurma sama air. Setelah makan kurma sama air, beliau ngambil doanya buka puasa sambil ditalkin para hadirin semuanya. Allahumma laka sumtu. Kenapa tujuannya? Agar mereka semua bisa mengamalkan dan membaca doanya Nabi Muhammad SAW waktu mereka puasa. Kalau tidak, masyarakat hadirin, sebagian besar kita akan jadi lupa nanti. Lupa. Kita makan, minum sampai selesai baru bangun sholat maghrib, tidak pernah baca sedikit pun dari doanya buka puasa. Dan ini termasuk kerugian yang sangat besar. Kalau kita dikancangkan kamu cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, tunjukkan rasa cinta kamu waktu buka, ikuti perintah Nabi Muhammad untuk baca doanya Nabi Muhammad SAW. Loh, kadang saya tidak apal atau saya lupa. Lah, kalau tidak apal atau lupa, usahakan di meja makannya itu ada makanan, ada minuman, ada juga doa buka puasa. Yang tujuannya apa? Tujuannya itu mengingatkan kita untuk kita membaca doa tersebut. Karena sebagian doa kalau kita baca, kita akan diampuni oleh Allah dosanya kita dari mulai kita balik sampai detik kita baca doa tersebut. Akan dikeluarkan dari dosanya sebagaimana keluarnya bayi keluar dari perut ibunya. Dan ini sangat satu keutamaan yang sangat besar yang harus kita perhatikan. Lah, bagaimana cara yang betul? Cara yang betul itu adalah makan dulu, kemudian minum air, baru baca doa. Agar waktu dia mengatakan wabtallatil uruq, dan tenggorokanku telah basah, memang betul-betul basah. Fa'aftartu, betul-betul telah berbuka puasa. Jangan baca doa dulu baru ngambil kurma sama air. Tapi cara yang betul adalah kita ngambil kurma dulu, kalau ada kurma ataupun apa yang makanan apapun yang ada di depannya kita, kemudian baru kita minum seteguk air, baru kita baca doa. Setelah baca doa, selesaikan makanan. Lah, kita namanya nyari fadilah kedua, apa? Sholat maghrib di awal waktunya. Jadi usahakan begitu adzan maghrib hanya makanan ringan dulu, kurma sama air, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru diteruskan makanan yang lain. Sebab kalau kita makan makanan yang lain akan butuh makan waktu sekitar 5-10 menit untuk makannya aja. Ketinggalan kita namanya sholat maghrib di waktu yang fadilah. Kalau selama bisa diatur semacam tersebut, apalagi kita di rumahnya kita masing-masing. Kalian sebagai kepala keluarga bisa kita atur begitu. Makan kurma, air, minum, doa, sholat, baca maghrib. Setelah sholat maghrib diteruskan lagi apa yang mau dimakan. Kan tariqahnya Habib Abu Bakar At-Tas Al-Habsyi begitu beliau. Jadi makan maghrib, kurma, air, sholat maghrib, kemudian kenapa? Untuk dapat 3 faedah. Kalau kita ngerjakannya semacam ini, jadi kita makan kurma, air, kemudian doa buka puasa, kemudian kita sholat maghrib, dapat 3 faedah. Faedah yang pertama, kita ngerjakan namanya takjil fitr, mendulukan buka puasa di waktunya. Yang kedua, kita baca doanya buka puasa. Yang ketiga, sholat maghribnya di awal waktu. Kenapa kok sholat maghrib dibahas? Masalah dia dianggap masalah penting karena dalam madhab al-Imam Syafi'i, yang madhab yang baru, waktunya sholat maghrib itu dari mulai masuk adzan maghrib, seukuran orang tersebut buka wudhu dan pakai baju dan sholat 5 rakaat, keluar waktunya maghrib. Kemudian ada jarak, kemudian baru nanti masuk waktunya isya. Nah, dalam madhab al-qadim, madhab yang lama, dalam madhab Imam Syafi'i, waktu sholat maghrib itu bersambung dari mulai adzan maghrib sampai bersambung sampai waktu isya, waktu maghrib. Supaya sholatnya kita itu sah menurut madhab yang baru dan yang lama, maka kita anjurkan untuk mempersegerakan buka puasa dan langsung sholat maghrib dulu. Setelah sholat baru kita
terlanjutkan makan. Yang lebih utama lagi kalau setelah sholat maghrib kita sholat namanya ba'diyah maghrib. Kita sholat ba'diyah maghrib ini kita sambung, kita gabung juga 2 rakaat tersebut dengan namanya sholat awwabin. Sholat awwabin adalah sholat yang dikerjakan antara maghrib sama isya, paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Lah boleh kita gabung dengan ba'diyah maghrib. Gimana cara niatnya? Cara niatnya kita ucapkan usolli sunnata ba'diyatul maghrib wa sunnatul awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Kita dapat 2 pahala salat sudah, apalagi di bulan Ramadan. Begitu juga nanti setelah salat ba'diyah kalau kita mampu juga kita salat namanya qobliyah maghrib setelah kita salat maghrib, tidak masalah juga. Termasuk ada bukan qadha. Kita gabung juga dengan awwabin, sudah dapat 4 rakaat kita awwabin. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna.